pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Saudara-saudara, salam, selamat Paskah bagi kita semua. Hari ini kita akan kembali merenungkan kesaksian firman Tuhan. Dan di Minggu Paskah yang kelima ini kita akan merenungkan kesaksian firman Tuhan dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami kembali merasakan lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan dan kami percakapkan dengan kehidupan kami. Biarlah kiranya Engkau menolong menuntun kami melalui kuasa Roh Kudus itu, sehingga kami boleh betul-betul dibentuk melalui firman ini menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau dan menghadirkan buah-buah dari firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat pertama sampai ayat ke-14. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri.
Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah gelisah hatimu. Itu adalah kalimat pertama yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai 14 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pernahkah saudara gelisah? Pernahkah saudara-saudara mengalami kegundahan? Kalau pertanyaan itu dihadirkan kepada saya, saudara-saudara, jawabannya adalah pernah. Bagi saya, saudara-saudara, situasi yang membuat saya gelisah paling berat adalah ketika orang-orang yang saya kasihi, yang dekat dengan saya, harus menjalani operasi oleh karena kesehatan mereka yang buruk. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mendiang ibunda kami. Dia harus mengalami proses operasi pengangkatan tumor ganas di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Saya harus menunggu dalam waktu yang cukup lama di luar ruangan operasi. Saya tidak bisa memegang tangannya, saya tidak bisa ada di dekat dia. Sepenuhnya bergantung kepada Tuhan melalui para medis yang bekerja. Hal yang sama terjadi juga dengan istri saya. Manakala dia harus menjalani persalinan dari kedua anak kami lewat operasi sesar. Saya tidak bisa mendampingi dia di dalam ruangan. Saya tidak bisa memastikan apa yang terjadi karena saya ada di luar ruangan. Semua bergantung kepada Tuhan melalui para medis yang bekerja. Kedua anak kami di masa kecil mereka pun harus menjalani operasi karena gangguan pencernaan. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, situasi itu saya tidak akan pernah lupa. Sangat menghadirkan kegelisahan besar bagi saya. Saudara-saudara, kegelisahan itu mekanisme langsung. Otomatis hadir, saudara, manakala kita menghadapi sebuah situasi di mana kita tidak bisa menjangkau semua hal, memastikan semua hal. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal. Kita terbatas. Kita menjadi gelisah. Dan Yesus tahu betul itulah yang kemudian terjadi dengan murid-muridnya. Situasi apa yang dihadapi oleh murid-muridnya? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, murid-murid Yesus dalam bagian Alkitab ini dikisahkan akan menjalani fase baru, babak baru dalam kehidupan mereka. Apa itu? Mereka akan menjalani hidup tanpa guru mereka, tanpa pemimpin yang sangat menjadi tempat mereka bergantung. Selama 3 tahun mereka kemudian selalu mengandalkan Yesus. Ada persoalan maka Tuhan Yesus yang akan maju menghadirkan kuasa, memberikan pertolongan. Melayani banyak orang, pengajarannya bernas. Sekarang tidak lagi bisa bersama dengan mereka.
Bahkan yang lebih berat saudara-saudara, tidak hanya Yesus secara fisik tidak bersama dengan mereka, babak baru kehidupan mereka itu adalah ketika mereka harus melanjutkan misi Yesus. Bahkan ada ekspektasi yang jelas disebutkan di dalam pasal 14 ini. Pekerjaan mereka harus lebih besar daripada pekerjaan Yesus. Situasi yang membuat mereka gelisah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam keadaan seperti itu Yesus hadir. Yesus menguatkan murid-muridnya. Yesus tahu betul bahwa mereka baru saja menjadi pribadi-pribadi yang dibina selama 3 tahun. Bukan waktu yang panjang. Mereka juga adalah pribadi-pribadi dalam jumlah yang sedikit. Mereka juga belum terlalu solid. Ada banyak kepentingan-kepentingan ego masing-masing yang masih muncul. Saudara, kita ingat dalam percakapan lain, semua orang dari murid-muridnya ini ingin menjadi yang paling besar. Dan dalam situasi tersebut, Tuhan Yesus mengerti kegelisahan mereka. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, menghiburkan mereka. Ada 2 hal yang bisa kita pelajari bersama dari pasal 14 ayat 1 sampai 14 maupun pasal 14 dari Injil Yohanes secara keseluruhan ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid, mengatakan kepada mereka, menuntun mereka bahwa para murid tidak sendirian. Allah akan tetap menyertai mereka melalui hadirnya Roh Kudus yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Dengan pemahaman ini, maka ada semangat baru yang akan membuat tekad mereka melanjutkan misi Yesus menjadi semakin berenergi, semakin punya daya. Tidak sendiri. Karena Roh Kudus itu akan tetap mendampingi, menyertai, menguatkan dan menghiburkan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah dalam hidup ini kita merasa sendiri, sepi? Maka saudara-saudara, dalam situasi seperti itu kita pasti tidak bersemangat. Kita pasti lemah. Hidup ini kurang punya daya. Segala sesuatu menjadi hampa. Saya ingat ada mitologi Yunani, saudara, mengenai seorang dewa yang dihukum oleh dewa-dewa yang lain. Dewa itu bernama Dewa Atlas. Dia dihukum harus memikul bumi, saudara. Bumi yang bulat dan berat itu dipikulnya seorang diri. Raut wajahnya, saudara-saudara, raut wajah yang begitu sedih. Raut wajah yang begitu merasakan tekanan. Raut wajah yang merasakan kehampaan. Karena tidak ada pribadi lain yang turut menanggung beban itu. Saudara, apapun situasi hidup kita, hal yang menggelisahkan kita, membuat kita gundah, saudara-saudara, ingatlah selalu bahwa kita tidak sendiri. Roh Kudus itu akan tetap menguatkan, menghiburkan kita. Bukalah diri kita, agar melalui akal budi kita, melalui perasaan kita, melalui hati kita, maka Roh Kudus itu bekerja menghadirkan kepada kita kemampuan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, jangan percaya terhadap kekuatan dunia ini. Jangan percaya kepada kekuatan apapun yang ada di muka bumi ini. Sebesar apapun dia, kekuatan itu pasti terbatas. Percayalah hanya kepada yang tunggal. Apa itu? Kuasa Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus. Itulah yang akan terus abadi, memberikan kepada kita tuntunan
memampukan kita menjalani perkara apapun di tengah hidup ini. Bahkan kita akan menjadi pribadi yang lebih ajaib dari sebelumnya. Saudara, para murid ini dalam perjalanan penginjilan mereka selanjutnya melebihi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca saudara-saudara dalam Injil, Tuhan Yesus hanya melayani berpindah-pindah di sekitar Yerusalem, di sekitar provinsi Yudea. Tapi para murid melampauinya. Mereka sampai ke Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi, ke tempat lain, ke Asia, ke Eropa, saudara. Karena mereka mengandalkan kuasa dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Kekuatan dunia ini sifatnya terbatas. Saudara, di Filipina ada sebuah istana, namanya Istana Malacanang. Arti sederhana Malacanang itu di sini pernah tinggal orang yang terhormat, orang yang hebat. Di istana itu saudara pernah tinggal Ferdinand Marcos, mantan presiden Filipina, diktator yang sangat terkenal itu. Dan di istana itu saudara-saudara digambarkan dua sisi kehidupan Marcos. Marcos muda yang gagah, Marcos muda yang tampan, perkasa, digandrungi oleh banyak perempuan, pemburu tangguh, tentara yang selalu memenangkan pertempuran. Apalagi dia didampingi Imelda, istrinya yang cantik dan pintar itu. Tapi di istana itu juga digambarkan Marcos yang kalah. Marcos yang tua, yang sakit-sakitan, yang takut. Ada rumah sakit mini di istana itu. Sebuah kamar kecil. Ada tabung oksigen. Ada kamar tidur yang bagaikan kamar tidur di rumah sakit. Ada banyak peralatan medis di sana. Menggambarkan bagaimana Marcos melewati hari-hari masa tuanya di tengah kondisi yang sakit. Jendela yang selalu tertutup. Karena Marcos takut ada lawan politiknya yang akan membunuh dia, menembak dia dari luar istana. Begitulah kekuatan dunia ini. Akan selalu terbatas. Dia tidak berlangsung lama, dia akan berjumpa dengan kerentanan. Tapi kuasa Yesus, cinta kasih-Nya, penyertaan Roh Kudus tidak pernah berkesudahan, akan tetap memberikan kepada kita kekuatan yang selalu baru. Hadapi kegelisahanmu dengan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bukan berarti masalah hilang. Penyertaan Tuhan bukan berarti mengesampingkan kenyataan bahwa persoalan itu memang berat. Tapi Dia menopang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah berbagai kegelisahan hidup, oleh karena berbagai persoalan, berbagai beban, kami bersyukur atas kekuatan yang Kau berikan melalui firman-Mu. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan tetap menyertai, menuntun kami, menguatkan kami, membimbing kami. Engkau ada bagi kami dan kami tidak sendirian. Sungguh Bapa, kami dikuatkan, dihiburkan oleh itu. Kini kami tegak berdiri dan akan melangkah kembali. Menjalani apapun yang harus kami atasi. Namun tentu dengan situasi yang berbeda. Karena kini Engkau sungguh menjadi andalan kami yang sejati. Bimbinglah kami ya Bapa di dalam jalan hidup kami, sehingga kami selalu punya kemampuan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari peristiwa satu ke peristiwa yang lain. Bukan karena kekuatan kami atau kekuatan apapun di dunia ini, namun karena penyertaan-Mu ya Bapa. Amin. Kasih-Mu tiada duanya, tiada duanya, tiada duanya.